Teman-teman yang berbahagia, pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan tentang cara editing menggunakan aplikasi CapCut. Yang selanjutnya ini nanti adalah pembuatan narasi secara otomatis berdasarkan tulisan yang kita terapkan di CapCut. Langsung saja kita klik proyek sebelumnya. Atau jika teman-teman menghendaki proyek baru ya silahkan klik proyek baru. Silahkan klik proyek baru, lalu masukkan video dan seterusnya. Seandainya di bagian ini saya akan membuat sebuah narasi, karena suara saya sedang tidak baik-baik saja misalnya, ya tidak sedang baik-baik saja ataupun selalu tidak baik, maka tidak usah terlalu memaksakan diri. Kita bisa menggunakan tulisan di sini, kemudian CapCut akan membantu kita untuk mengubahnya menjadi sebuah narasi yang keren. Caranya kita klik narasi di sini, untuk teksnya kita tambahkan, misalnya seperti ini. Tambahkan teks. Nah, di sini kita akan menambahkan telah terbit. Misalnya ya, buku terbaru. Telah terbit buku terbaru berjudul Api Pancasila. Kalau sudah, kita klik centang, ataupun seandainya kita menghendaki ini dilakukan pengaturan, silahkan diklik gaya. Lalu ukurannya kita sesuaikan ya, seperti ini. Kita tentukan untuk warna dan seterusnya melalui ini. Lalu kita klik centang kalau sudah selesai. Kita posisikan, klik seret bagian bawah, misalnya seperti ini. Kita taruh saja teksnya di bagian yang paling bawah. Kemudian bagaimana cara mengubahnya ini menjadi sebuah narasi yang keren? Caranya klik teks tadi melalui timeline, kemudian bagian tool, silahkan teman-teman geser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada tulisan teks ke suara ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin text to audio. Klik teks ke suara. Kita langsung ditampilkan beberapa pilihan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan jangan pilih yang pro, karena ketika teman-teman memilih yang pro, maka nanti kita harus membayarnya, dan tanpa kita membayar maka video tidak bisa diselesaikan. Kita pilih yang bahasa Indonesia, karena nanti kalau teman-teman memilih bahasa Inggris, maka secara logat intonasinya nanti berbeda. Kita pilih salah satu ya, misalnya yang Dharma. Telah terbit buku terbaru berjudul Api Pancasila. Nah, sekeren itu jauh lebih keren dari suara saya yang asli ya. Atau suara wanita. Telah terbit buku terbaru berjudul Api Pancasila. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita klik salah satu. Telah terbit buku terbaru berjudul Api Pancasila. Lalu klik centang. Maka sudah selesai. Tampilan teksnya ada, tampilan audionya juga ada. Lalu bagaimana caranya seandainya kita ingin mengatur agar backsound saat ada narasi nanti bisa tidak terlalu keras? Kita mengklik bagian video, lalu dicari pada bagian tool itu ekstrak audio ya, ekstrak audio seperti ini. Maka akan tampil beberapa tingkatan-tingkatan di timeline, layer-layer. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada audio yang diekstrak, ada backsound, dan yang terakhir ini ada tulisan hasil dari narasi yang kita olah tadi. Nah, kita bisa menempatkan ini, misalnya kita geser, klik 3 detikan sampai 5 detik, lalu kita geser ke kiri seperti ini. Nah, kita coba saja. Telah terbit buku terbaru berjudul Api Pancasila. Nah, kalau sudah, lalu seperti pada tutorial sebelumnya, kita bisa klik ya bagian yang backsound ini, kita potong, kemudian kita kecilkan suaranya. Lalu untuk yang narasi kita besarkan volume suara menjadi lebih dari 100 ya. Jangan terlalu keras juga karena nanti akan mengganggu pendengaran yang akan menikmati. Telah terbit buku terbaru berjudul Api. Nah,
Jadi caranya seperti itu. Teman-teman juga bisa menggunakan sebenarnya untuk pengaturan ini menggunakan keyframe ya. Caranya klik pada bagian yang akan diolah, lalu simbol plus yang di atas timeline ini, simbol plus. Kemudian kita bisa menggeser. Plus lagi, ini mulai kecil. Nah, kemudian kita geser lagi. Yang bagian ini kita beri tanda lagi. Plus. Lalu bagian yang kanan lagi kita plus lagi, lalu besarkan. Nah, intinya pengaturan suara ini mengikuti dari plus ataupun yang kita pilih pada keyframe ya. Kita perhatikan hasilnya. Telah terbit. Nah, seperti itu ya. Jadi volume suara ataupun tampilan-tampilan yang ada di video itu kita bisa mengubahnya menggunakan keyframe. Seandainya teman-teman tidak ingin terlalu ribet dengan teknik ini, maka teman-teman bisa menggunakan cara yang sebelumnya saya berikan ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan keyframe, tetapi menggunakan pemotongan audio, lalu kita kecilkan volumenya secara manual.